Sang pria menjadi pemimpin di alam liar. Dia tidak ambil alat apapun dan hidup di hutan belantara selama 5 tahun. Baru-baru ini dia mencoba untuk menciptakan rumah yang hangat. 100 batu bata di depan ini. Dia butuh waktu setengah bulan untuk membuatnya. Sekarang hanya perlu ratakannya. Kemudian dapat digunakan untuk membangun rumah baru. Karena kekurangan protein dalam waktu yang lama, badannya tidak lagi sehat seperti sebelumnya. Setelah sesaat memeratakan batu-batu itu, dia berbaring untuk beristirahat. Baru-baru ini dia selalu pakai kacang untuk mengisi perutnya. Sekarang dia sudah bosan dengannya. Walaupun ada beberapa hewan di sini, tapi dia tidak punya waktu untuk berburu. Dia melepaskan tempat tinggal sementaranya, bersihkan api agar lebih hangat, dan memulai desain struktur rumah baru. Ruang rumah tidak perlu terlalu besar. Hanya perlu cukup baginya untuk berbaring. Kemudian dia mulai memindahkan batu bata, mengisi celahnya dengan tanah. Hal ini akan menghindari kalajengking dan laba-laba merayap untuk berteman dengannya. Dia bisa membuat tempat berlindung lebih kedap udara dan hangat. Pekerjaannya terlihat sangat sederhana itu. Untuk Jack yang sudah lama lapar, itu tidak mudah. Bekerja keras sampai malam, baru selesai membangun 2 lantai. Api tadi telah berubah menjadi perapian sekarang. Berbaring di samping api, Jack tidur sampai pagi. Sarapannya masih kacang. Agar lebih mudah ditelan, dia pergi untuk memetik bayam. Dalamnya kaya akan kalsium. Rasanya lembut dan enak. Di tanah adat ini, ada tradisi kuliner ratusan tahun. Dan ketika dia kembali, dia juga menemukan beberapa daun samosa. Tanaman ini kaya akan asam amino. Rasanya agak asin, tapi campur dengan kacang akan menciptakan rasa khas. Saat tunggu, Jack juga tidak bebas. Dia terus bangun rumah untuk dirinya sendiri. Ia menjelaskan, alasan tidak menggunakan lumpur untuk memperkuat rumah adalah agar setelah pembangunan selesai, rumah masih bisa mudah dibongkar untuk diperbaiki. Karena dia harus menunggu sampai memiliki ubin yang cukup untuk bangun villa mewah dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Ide yang sangat bagus, tapi tindakannya terlalu lambat. Makanannya sudah selesai. Saat ini, dia baru bangun lebih dari 2 lantai. Sayur-sayur campur ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Cuma rasa masih agak aneh. Jack enggan makan hampir kenyang dan melanjutkan pekerjaannya. Dia sangat hati-hati. Selain kinerja rendah, tidak ada kesalahan. Dia menggunakan kayu kering sebagai penyangga balok utama atap. Gali lubang dan timbun kembali dengan tanah. Lalu dia menyelesaikannya dengan cepat. Tapi terlihat tidak kuat. Selanjutnya dia letakkan beberapa tongkat kayu di atasnya, membuat atap miring. Keuntungan dari cara ini adalah menghemat batu bata dan tanah semaksimal mungkin. Bagaimanapun, butuh usaha keras untuk membuat 1 batu bata. Akhirnya dia taruh kulit pohon pinus di atasnya. Dia menyebarkannya ke seluruh atap. Rumah baru dianggap selesai. Tapi rumah yang dibangun kembali ini, aku merasa tidak ada bedanya dengan rumah sebelumnya. Jika apinya 1 bit lebih besar, mungkin rumah baru ini akan hilang seketika. Beranikah kamu makan makanan ini di hutan belantara? Ini Jack butuh 1 hari untuk menangkapnya. Dia sudah menyelesaikan rumah barunya pada kemarin. Jack fokus pada proses perbaikan makanan. Sudah setengah bulan dia tidak makan daging. Bahkan tubuh yang kuatnya tidak tahan. Buah kaktus ini rasanya enak dan bergizi, tapi agak pahit karena banyak durinya. Jack dengan hati-hati membuang duri dan memanennya. Hanya bisa memanen sebanyak ini sepanjang pagi. Tapi saat dimakan di mulut, dia merasa semua usaha itu sepadan. Bantunya menambahkan energi. Jack terus membuat batu bata. Tapi sepasang belalang menarik perhatiannya. Saat musim gugur, hewan kaya nutrisi ini. Bagaimana bisa Jack melewatkan makanan kaya protein berkualitas tinggi ini? Dia mulai menangkapnya. Dia gunakan batu untuk berburunya. Akhirnya berhasil menangkap seekor belalang.
Setelah berterima kasih kepada leluhur, dia membelah kepalanya. Kembali ke barak sebelum hari gelap. Dan dia sudah berhasil menangkap sekeranjang penuh belalang. Dia menggunakan ranting untuk menyatukannya. Segera aroma belalang bakar menyebar ke seluruh lapangan. Gigit sekali, rasanya renyah dan nikmat. Jika tambah 1 gelas anggur tahun 82. Itu luar biasa. Pagi Jack mengambil 1 batu. Dia ingin pakainya sebagai kapak untuk memotong kayu bakar. Batu rhyolite selain keras juga memiliki suara gema. Penduduk asli menggunakannya sebagai tombak dan mata panah. Setelah Jack selesai memeratakannya, dia coba gunakan untuk menebang pohon. Tapi sayangnya, skill ini tidak berpengaruh banyak. Memotong pohon seperti memukul angin. Hanya bisa mengasahnya sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah 1 jam, dia memotong hingga tersisa setengah. Dia kembali dan istirahat sedikit. Makan kaktus untuk mendapatkan kembali energi. Lalu terus mengasah kapak batu. Dan lanjutkan mencukur pohon pinus. Hasilnya memakan waktu 4 jam. Akhirnya bisa dipatahkan dengan kekuatannya. Produktivitas sangat rendah. Jack masih harus berpacu cepat dengan waktu. Untungnya jumlah batu bata untuk dipakai untuk rumah baru akhirnya cukup. Akhirnya dia bisa bangun villa dengan 3 kamar tidur 1 ruang tamu sudah. Bata besar ini digunakan untuk membuat kompor. Jack melihat tempat penampungan sementara di depan. Dengan hati-hati merencanakan wilayah besar nanti. Dia gunakan dahan pohon untuk menggali pondasi sedalam 1 meter. Lalu isi dengan lumpur. Dan tuangkan air ke setiap bata. Dapat meningkatkan daya rekatnya dengan lebih baik. Untuk mencegah dinding retak. Dia juga menambahkan kulit kayu pinus ke dalam lumpur. Agar rumah kecil ini bisa hidup selama 10 tahun. Jack dengan hati-hati menangani setiap celah. Lokasi ini digunakan untuk membuat kompor. Jadi Jack menanganinya dengan sangat hati-hati. Dia memplester lantai demi lantai. Waktu berlalu, lihat ubin-ubin yang digunakan. Dengan sangat cepat kompor akhirnya diwujudkan. Seperti yang diperkirakan dari bentuk saat ini. Ruang rumah ini akan sangat besar. Malam hari datang, hari sibuk telah berakhir. Jack menggunakan waktu luangnya untuk membuat tembikar. Malam dia tempatkan mereka di api. Setelah 1 malam bentuk keramik ini sudah kuat. Setiap set keramik sangat canggih. Saatnya masih panas. Dia terus menggali tanah liat untuk membuat tembikar. Lubang ini lebih tinggi dari dia. Meskipun tanah yang keras mempengaruhi kinerja kerja. Jadi dia masih sangat cepat untuk menyelesaikan proses pembentukan. 1 vas dan 1 piring. Dia pertama kali memaparkan mereka ke matahari. Dia masih harus terus memindahkan batu bata untuk merenovasi rumah baru. Ini adalah metode konstruksi di alam. Butuh setengah tahun untuk membuat 365 batu bata. Butuh waktu setengah tahun untuk membangun rumah baru. Di dalamnya bukan hanya perapian ganda, tapi juga alat-alat untuk hidup. Pria ini Jack. Seorang yang menciptakan suku di hutan belantara. Setelah setengah bulan pembangunan, tembok sekeliling rumah sudah selesai pada umumnya. Berbaring di tempat tidur yang terbuat dari batu bata hidup di sandong. Jadi musim dingin akan tetap hangat oleh api. Seluruh ruangan akan sangat hangat. Hanya saja saya agak bingung. Kenapa dia tidak menciptakan tempat tidur berpemanas? Tentu saja Jack tidak bebas menjelaskannya padaku. Dia melanjutkan dengan pekerjaannya. Ketika batu bata terakhir diletakkan, pekerjaan Jack akhirnya selesai. Hari berikutnya, dia mulai memotong kayu bakar untuk atap rumah. Batu ini sangat keras. Jika digunakan untuk memotong dahan pohon pinus, itu terlalu cocok. Tapi janggut Jack, entah sejak kapan janggutnya memutih. Untuk meningkatkan produktivitas, Jack menggunakan obor untuk membakar dahan pohon. Cabang pinus yang telah kehilangan semua lemaknya akan lebih mudah digergaji. Setelah dia mendapatkan tumpukan kayu yang bagus, dia mulai mengupas pinus. Jadi waktu pemakaian akan lebih lama.
Karena tidak memiliki alat di tangan, dia masih bisa menggunakan api untuk memoles ujung tongkat kayu. Batu bata ini digunakan sebagai bangku. Jack duduk di atasnya merajut tali. Dia ingin menggunakan tali ini untuk menetapkan atap. Perbaiki 3 cabang ini menjadi kokoh dan membentuk segitiga. Cukup menopang berat atap. Hal selanjutnya jauh lebih sederhana. Taruh saja dahan pohon di tengah celah. Tapi proses pengumpulannya cukup memakan waktu. Untuk meningkatkan stabilitas atap, dia pergi untuk mendapatkan banyak pohon willow gurun. Sebelumnya dia pakai ini sebagai kandang pancing. Hasilnya orang-orang berkomentar bahwa itu harus diletakkan di arah yang berlawanan. Kami juga tidak tahu siapa yang benar. Jack menggulung pohon willow gurun menjadi beberapa cincin besar. Tambahkan lapisan. Lalu dia meninggalkan luka di bingkai. Dia dapat dengan mudah memperbaikinya. Di sini harus diikat erat. Karena Jack berniat untuk tinggal di sini setidaknya selama 10 tahun. Setelah seluruh palang dipasang, dia sebarkan kulit kayu pinus yang di atap. Karena atapnya miring, jadi tidak perlu khawatir kulit kayu pinus jatuh. Jack lupa tentang kemampuan tahan air rumahnya. Karena ini daerah gurun, jarang hujan dalam setahun. Keesokan harinya, Jack tidak sengaja menemukan jejak kaki rusa. Kalau bisa menangkapnya, musim dingin mendatangnya akan jauh lebih mudah untuk dijalani baginya. Tapi sekarang situasi mendesak, bahwa harus cepat selesai membangun rumah. Dia pergi mengumpulkan kulit kayu pinus. Pinus mati ini cepat dikupas olehnya. Jack telah mengumpulkan banyak kulit kayu. Berat sekitar 50 hingga 60 pound. Cukup untuk atap. Setelah ambilnya ke rumah, yang lebih panjang akan disebar di atap. Yang sedikit lebih pendek digunakan untuk mengisi celah. Kinerja Jack hari ini cukup tinggi. Atap hampir selesai. Saat ini akhir musim gugur. Malam di alam liar sangat dingin. Untung kompor ini cukup menghangatkannya. Juga membantunya merasa tidak terlalu kesepian di hutan belantara. Setelah subuh, dia terus mengumpulkan kulit kayu untuk melengkapkan atap. Lalu pindahkan 2 batu untuk membuat ambang batas. Rumah ini butuh waktu 8 bulan untuk selesai. Waktu itu kita telah melihat seluruh perubahan Jack. Apakah kalian semakin menantikan kehidupan baru Jack sekarang?